Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku, di antara hikmah ibadah Ramadan, kita akan menjadi orang yang cerdas insyaallah. Karena ciri-ciri orang yang cerdas, kata Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu dan dia berupaya untuk mempersiapkan perbekalan setelah kematiannya. Jadi ibadah Ramadan itu mengendalikan hawa nafsu, dan orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu disebut orang yang cerdas. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hikmah ibadah Ramadan ini, yaitu orang-orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu dan selalu mempersiapkan diri setelah kematian nanti. Karena itu mari sama-sama kita bertanya bahwa ternyata tidak semudah apa yang diucapkan. Orang-orang yang kadang mau gak menyiapkan diri segala sesuatunya setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu bekerja mempersiapkan segala kematiannya. Kita bertanya, apakah kita sudah memulai mempersiapkan diri segala kebutuhan kita, keperluan kita setelah kematian nanti? Kalau iya, itu artinya kita termasuk orang yang dikategorikan cerdas oleh Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui bahwa kematian itu kadang tidak memandang usia. Kematian juga tidak memandang penyebab penyakitnya. Ada orang yang sakitnya parah, sudah divonis, tetapi Allah kasih kesembuhan. Tapi ada orang yang tiba-tiba sakit mendadak kemudian meninggal dunia. Kematian juga tidak disebabkan oleh situasi kondisinya. Ada di situasi kondisi yang rasanya orang itu sulit untuk mati hari itu, tetapi mendapatkan kecelakaan misalnya. Para penumpang Challenger dikawal oleh ribuan profesor doktor di dalam meluncur, ternyata harus mengalami nasib tragis. Para penumpang Titanic yang insinyurnya mengatakan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapalku ini, ternyata harus tenggelam juga. Itu artinya kematian tidak memandang situasi dan kondisi. Dalam situasi kondisi yang paling aman sekalipun bisa saja ternyata mati juga. Fir'aun dengan sangat gagahnya mengaku diri sebagai Tuhan, bahkan dalam sejarah hidupnya tidak pernah sakit, sehingga dia mengaku diri sebagai Tuhan, ternyata mati dengan sangat hina, tenggelam di lautan. Banyak sekali kita saksikan kematian-kematian tragis, mendadak dan seterusnya. Karena itulah mari sama-sama, bukan untuk kita takuti, karena setakut apapun kematian tidak akan mundur, seberani apapun kematian tidak akan maju. Kematian memang sudah ditakdirkan oleh Allah kapan waktunya. Jadi bukan untuk ditakuti atau diberanikan, tetapi untuk dipersiapkan. Nah, seandainya saudaraku, seandainya hari ini ya dapat berita bahwa kematian kita tinggal 3 hari lagi misalnya, atau kematian kita nanti setelah ba'da sholat id misalnya. Kayak apa kira-kira orang yang sudah mengetahui kematiannya hanya tinggal beberapa hari lagi? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan jika betul-betul kita yakin bahwa 3 hari lagi kita akan mati? Yang pertama, tentu saja pasti kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita dalam keadaan down, sudah tiba-tiba jiwa kita sudah berbeda, sudah seolah-olah di dunia yang lain, sudah terhenti memikirkan berbagai macam apapun yang selama ini menjadi kesibukan kita. Kita fokus sefokus-fokusnya bagaimana cara
beramal baik sebaik-baiknya, kalau bisa full 24 jam. Pasti itu. Ya. Yang kedua, pasti orang itu akan kehilangan selera maksiatnya. Diumpan dengan wanita yang cantik sekalipun belum tentu dia mau. Diumpan dengan uang yang banyak untuk ber-KKN korupsi, pasti ditolak. Hilang udah, seleranya apa saja hilang. Sudah tidak lagi konsentrasi memikirkan apapun juga yang ada di dunia ini. Hilang semua selera. Kemudian yang ketiga, hilang selera untuk memiliki segala-galanya. Andaikan dia menyimpan duit banyak, segera dia akan bagi-bagi ke anaknya. Andaikan dia harus beli rumah atau membayar rumah, segera dibalik nama rumah untuk nama anak-anaknya. Nggak mungkin orang yang sudah meninggal masih sempat pengen memiliki ini dan itu, pengen beli ini dan itu. Kalaupun dia harus mengeluarkan hartanya, dia akan infak, sodakoh, wakaf, jariyah, membagi anak-anaknya, membalik nama seluruh aset-asetnya. Itu udah pasti, udah nggak ada selera terhadap dunia ini. Kemudian dia akan membuat wasiat-wasiat, ditulis. Kalaupun dia sudah lemah, tidak mampu menulis, dikumpulkan seluruh orang terdekatnya untuk didikte oleh dia, disebutkan oleh dia, tuliskan wasiat-wasiat yang saya ingin sampaikan sebelum kematian saya. Kemudian dia akan punya persiapan yang selengkap-lengkapnya untuk menghadapi kematian. Mulai dari dia punya rencana menguburkannya di mana, kemudian dia kepingin siapa saja yang mengurus jenazahnya, sampai kadang-kala Pak Soekarno itu meminta agar jenazahnya nanti disolatkan oleh Buya Hamka misalnya. Udah kita persiapkan segala-galanya karena kita sudah mendekati kematian. Dan yang berikutnya adalah orang yang sudah tahu akan kematian, pasti dia akan meminta maaf. Kalau dia mampu berkeliling, dia akan berkeliling ke semua kenalan-kenalan ke teman-temannya minta maaf. Padahal belum tentu dia bersalah. Saya punya teman, orangnya baik banget. Rasanya nggak ada kesalahan lah kepada sesama manusia. Tetapi ketika dokter sudah memvonis usianya hanya tinggal 1 tahun lagi, karena ada penyakit kanker hati misalnya, sudah dia SMS, dia ziarah, dia silaturahim keliling untuk memenuhi berbagai teman-temannya, kenalan-kenalannya, meminta maaf, minta maaf. Itu 1 tahun. Bagaimana kalau kita dijatah tinggal 3 hari? Subhanallah. Nah karena itulah, mari sama-sama jangan sampai kita menganggap kematian itu masih lama, karena kita yakini tadi kematian tidak memandang usia, kematian tidak memandang penyebab penyakitnya, kematian tidak memandang situasi dan kondisinya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kesiapan kita dicabut nyawa kapan saja, di mana saja. Kita harus mempersiapkan, tidak perlu ada yang ditakuti. Kenapa? Karena setakut apapun dia tidak bisa dihindari. Untuk apa ditakuti? Yang perlu adalah dipersiapkan. Nah karena itulah mari sama-sama kita bermuhasabah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri, kira-kira persiapan apa saja yang sudah kita lakukan, bekal apa saja yang sudah kita tumpuk untuk mempersiapkan kehidupan akhirat nanti. Jangan-jangan ada orang yang lupa bahwa ketika dia bercita-cita 10 tahun, 20 tahun, bukan nggak boleh, silahkan, tetapi jangan sampai lupa. Cita-cita 10 tahun, 20 tahun, tetapi kematian kita nggak tahu nanti malam kita masih hidup atau tidak. Ketika kita tidur, besok pagi kita bisa bangun atau tidak. Betapa banyak orang-orang yang melakukan aktivitas yang luar biasa, lagi menjadi moderator di televisi, lagi memberikan presentasi, lagi menjadi imam, lagi main golf dan sebagainya, tiba-tiba pluk,
Mau apa? Semoga kita menjadi orang yang pandai. Orang yang pandai, kata Nabi, adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu dan orang yang mempersiapkan perbekalan dirinya setelah kematian. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai mempersiapkan segala kebutuhan kita, keperluan kita setelah kematian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.